Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di mata kuliah hari ini, yaitu praktikum perpajakan. Untuk mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang kolaborasi internasional di tengah dinamika global guna akselerasi pembangunan daerah. Dasar kebijakannya kurang lebih visinya di tahun 2024 ini di presiden yang ketujuh ya. Gitu, keluarnya dari jebakan kelas menengah, terus juga pendapatan per kapita 27 juta per bulan gitu, terus juga PDB-nya kurang lebih 7 triliun USD gitu ya, atau produktivitas. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan luas gitu ya. Misalnya kayak pembangunan SDM, terus juga pembangunan infrastruktur, deregulasi, penyelenggaraan direktorat, terus transformasi. Ini adalah rancangan-rancangan dari aktivitas yang digunakan dari pajak itu sendiri. Nah, ini adalah prioritas kebijakan politik luar negeri di Indonesia, yaitu diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, itu juga menjaga kedaulatan dan integrasi bangsa, penerapan tingkat geopolitik dan regional, terus juga reformasi birokrasi. Nah, ini dinamika dari global dan Indonesia. Ya kurang lebih ya percikan dari ketegangan politik ya, gitu. Atau juga ada perang dagang, terus juga perubahan iklim, itu juga tentang populasi dan juga peningkatan kebutuhan dari bahan bakar. Nah, kurang lebih seperti inilah sumber ketetapkan atau ketegangan dari geopolitik ya, gitu ya. Ya, kayak demonstrasinya kurang lebih seperti ini nih, ada di Hong Kong, itu juga politik Jepang Korea Timur sama ya kurang lebih seperti inilah contohnya. Nah, ini adalah ekonomi dunia mengalami pelambatan baik di negara maju maupun berkembang kurang lebih seperti ini nih, ada penurunan lah gitu ya, ada inflasi dan gitu segala macam. Ini juga tentang kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Nah, di sini dari indikatornya, di misalnya indikator sosial, tingkat kemiskinan semakin menurun, gitu kan. Terus juga rasio gininya juga menurun dan tingkat pengangguran menurun. Nah, untuk pertumbuhan ekonominya ini masih di dalam masih bisa diangka wajar lah, masih bisa ditopang gitu ya. Terus juga inflasinya cenderung menurun gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, untuk melihat dari intensitasnya yaitu perekonomian Indonesia tahun 2020 diproyeksikan tumbuh 5,3%. Ini udah lewat ya. Kita udah 2022 gitu ya. Hubungan Indonesia luar negeri ya kurang lebih seperti ini ya. Gitu Indonesia luar negeri gitu ya. Kita udah bagian dari ASEAN itu sendiri. Nah, di sini ada AS, ARF, APEC, RSCEP gitu ya. Gitu. Terus itu juga bagian dari multilateral. Nah, juga ada beberapa lagi tuh dari kita sudah masuk yang kemarin tuh G20 gitu, WTO, OIC, UN N6 gitu ya. Gitu. Dan beberapa hal lain gitu. Nah, kita udah masuk hubungan bilateral dari semuanya nih gitu ya. Nah, hubungan ekonomi dunia dalam skala semangkokmi ya. Di sini hanya pengandaian ya semangkokmi. Ya, kenapa disebut semangkokmi? Karena ya berlibat gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti inilah gitu. Jadi kita saling berhubungan satu dengan lain. Apalagi di ekonomi ASEAN. ASEAN ini Indonesia mungkin sebagai pusatnya. Itu Asia Tenggara ini pusatnya barang atau bahan baku, bahan mentahnya gitu ya. Nah, untuk tantangan hubungan luar negerinya kurang lebih ini dinamika global, politik luar negeri, dan beberapa hal lain perkembangan atau yang kebijakan-kebijakan, terus juga permainan, terus juga beragam dari platform yang dilakukan atau kerjasama internasional. Komoditas unggul ekspornya dan peluang dari non tradisionalnya ya tekstil, produksi hasil hutan, elektronik, karet, sawit, otomotif, alas kaki, udang, kakao, kopi. Nah, ini adalah sumbernya atau circle potensial kawasannya Afrika di mana ya kurang lebih seperti inilah circle-nya gitu. Nah, ini di Afrika ya kita bahas terkait dengan Afrika. Nah, ini perdagangan ya jika yang bisa dilakukan yaitu adalah perdagangan terbesar Indonesia sama Telkom gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini nih, baja, kopi, minyak sawit, terus produksi minyak, karet, tekstil, alas kaki elektronik, komponen dan furniture. Seperti inilah, ini ada salah satu kerjasama. Indonesia mengalami defisit perdagangan 1.571 juta US dollar di tahun 2008, namun membaik di tahun lebih membaik dari defisit 8.589 gitu ya. Jadi di tahun 2017 jadi mulai turun. Nah, ini adalah investasi yang atau pariwisata ya. Gitu.
Ini keputusan dari ketetapan RI, perwakilan multilateral, terus akreditasi dari PBB, dan hal lainnya. Nah, ini organisasi perwakilan di luar negeri lah, kurang lebih seperti ini. Ada fungsi politik, ekonomi, fungsi penerapan sosbud ya, gitu. Terus juga fungsi protokol, konsuler, juga ada atensi teknik nih dari pertahanan, perdagangan, pendidikan, pendidikan dan tenaga kerja. Gitu. Nah, untuk kepala perwakilan atau terkait dengan jenderal, fungsi ekonomi, penerapan atau softboot, fungsi protokol dan konsuler. Nah, promosi pariwisata ya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.